Satu kali tek aja ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi 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 wabarakatuh. 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 Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan hingga pada kegiatan diskusi ini kita dapat berhadir bersama-sama. Kemudian salawat dan salam marilah kita hadiahkan ke pangkuan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kelak di yaumul kiamah kita akan mendapatkan syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Apa kabar semuanya rekan-rekan, sehat? Alhamdulillah Alhamdulillah sehat. sehat Alhamdulillah, semuanya. baik. Berarti sudah siap dan bersemangat untuk menyampaikan presentasinya ya. Baik, di Ya, sini kami dari kelompok 1 angkatan ke-13 sebagai peserta Latsar tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Badan Diklat Keagamaan Medan. Ya, untuk itu dengan kami mengambil analisis isu kontemporer dengan judul di lingkungan kerja aparatur sipil negara. Untuk memulai kegiatan ini, mari sama-sama kita melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk penyampaian pertama kami mintakan kepada Bapak Husnul Khotamikindi. Pada Bapak Husnul Khotamikindi kami persilahkan. Terima kasih eh, Pak Zulkifli sudah memberikan kesempatan saya di sini. Eh, Langsung saja saya akan menjelaskan di bagian pendahuluan, tepatnya di bagian latar belakang. Agak Aparatur sedikit sipil, dekat, oh maaf Pak. suaranya kurang Udah, kurang. kalau gini udah. Oke. Oke, oke, mohon izin ya Pak. Oke, saya akan menjelaskan bagian pendahuluan, latar belakang. Aparatur sipil negara (ASN) memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan pemerintah, pelayanan publik, serta pelaksanaan pembangunan nasional. Salah satu permasalahan yang kerap muncul ialah pelayanan publik yang menjadi indikator utama keberhasilan birokrasi. Seringkali terpapar isu dari masyarakat bahwa hal tersebut belum memenuhi ekspektasi masyarakat, baik dari segi kecepatan proses pelayanan publik, ketepatan sasaran pekerjaan, maupun keramahan pelayanan dari ASN yang bertugas sebagai pelayan masyarakat. Seringkali mendapat penilaian yang kurang baik dari masyarakat yang sebagai penerima layanan. Permasalahan-permasalahan ini bersifat saling berkaitan dan memerlukan penanganan yang sistematis, terintegritas, dan berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan analisis yang mendalam untuk mengidentifikasi akar penyebab, dampak, serta alternatif solusi yang dapat diterapkan guna meningkatkan profesionalisme dan integritas ASN, sehingga pelayanan publik dapat diberikan secara optimal dan berkeadilan. Baik, itu saja bagian saya yang bisa saya jelaskan. Untuk selanjutnya saya oper kembali kepada Bapak Moderator. Baik, terima kasih Bapak Husnul Khotamikindi yang telah menyampaikan persentasenya untuk yang pertama. Kemudian selanjutnya kami mintakan kepada Bapak Muhammad Ilham Saragi. Ya, kepada Bapak Ilham kami persilahkan dengan segala hormat. baik, terima kasih kepada Bapak Muhammad Zulkifli. Saya akan menjelaskan tentang identifikasi masalah. Di sini ada 6 isu permasalahan. Yang pertama, masih terdapat pegawai yang belum konsisten datang tepat waktu. Kemudian, untuk isu yang kedua, masih banyak ditemukan kasus korupsi yang terjadi di kalangan ASN. Selanjutnya yang ketiga, proses kenaikan pangkat ASN yang belum sepenuhnya transparan. Dan isu yang keempat, masih terdapat pelayanan publik ASN yang kurang baik di beberapa daerah. Selanjutnya yang kelima, ada isu pembagian tugas dan tanggung jawab ASN yang belum merata. Dan isu yang terakhir yaitu penempatan ASN yang masih tumpang tindih di beberapa daerah.
Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Bapak Muhammad Zulkifli. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih kepada Bapak Ilham yang telah bersemangat untuk menyampaikan presentasinya malam ini. Baik, selanjutnya kami mintakan kepada Bapak Saiful Bahri. Kepada Bapak Saiful Bahri kami persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Pada kali ini saya akan menjelaskan isu kontemporer terkait untuk tujuan itu sendiri. Yang poin pertama yaitu dapat melakukan analisa terhadap isu-isu yang sedang berkembang di lingkungan ASN. Kemudian untuk poin yang kedua dapat merumuskan isu dengan menentukan isu mana yang paling mendesak. Kemudian untuk poin ketiga dapat menentukan akar penyebab isu permasalahan yang sedang terjadi. Kemudian yang poin keempat dapat menentukan solusi permasalahan dengan sistematis dan terstruktur. Mungkin itu saja untuk poin isu kontemporer terkait tujuan itu sendiri. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Bapak Saiful Bahri yang telah menyampaikan presentasinya. Kemudian selanjutnya kami mintakan kepada Bapak Muhammad Juanda. Kepada Bapak Muhammad Juanda kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada Bapak Moderator. Adapun analisis masalahnya, urutan prioritas berdasarkan skor tertinggi, yaitu yang pertama, integritas dan bebas korupsi. Yang kedua, kedisiplinan kerja ASN, poinnya 18. Kemudian, pelayanan publik cepat dan ramah, poinnya 18. Kemudian nomor 4, transparansi kenaikan pangkat, poinnya 16. Yang kelima, beban kerja tidak merata, poinnya 14. Kemudian pemerataan penempatan ASN, poinnya 14. Ya, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Bapak Muhammad Juanda. Selanjutnya kami mintakan kepada Ibu Sukmasari Lubis untuk menjelaskan teknik pemecahan masalah. Dipersilakan Ibu. Oke, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan teknik pemecahan masalah. Di sini teknik pemecahan masalahnya menggunakan 4S Fishbone, yaitu sebagai berikut. Kategori yang pertama, surroundings, yaitu faktor penyebabnya yang pertama, budaya kerja di lingkungan instansi kurang menekankan etika dan integritas. Yang kedua, tekanan sosial dan lingkungan kerja yang permisif terhadap gratifikasi. Yang ketiga, pengaruh eksternal dari pihak luar instansi. Yang kedua, ada kategori suppliers. Faktor penyebabnya yang pertama, kurangnya pengawasan dari pihak atasan atau lembaga pengawas eksternal. Yang kedua, sistem pengadaan barang atau jasa rawan celah korupsi. Yang ketiga, mitra kerja yang tidak mematuhi prinsip transparansi. Kategori yang ketiga ada sistem. Faktor penyebabnya yang pertama, SOP pengawasan internal belum ketat. Yang kedua, kurangnya mekanisme pelaporan pelanggaran yang aman. Yang ketiga, sistem merit belum optimal dalam penempatan jabatan. Kategori yang terakhir yaitu skills. Faktor penyebabnya yang pertama, ASN kurang memahami peraturan anti korupsi dan kode etik. Yang kedua, minimnya pelatihan etika kerja dan pengelolaan konflik kepentingan. Yang ketiga, rendahnya kemampuan deteksi dini terhadap indikasi pelanggaran. Oke, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Ibu Sukmasari Lubis, sangat baik ya. Kemudian selanjutnya kami mintakan kepada Bapak Surya Pratama Simarmata. Ya, kepada Pak Surya kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya yang akan kami bahas adalah rumusan isu strategis. Dalam rumusan isu strategis ini, kami menggunakan metode USG, yakni urgency, seriousness, dan growth. Dalam rumusan isu strategis tersebut, kami menilai skor itu dari 1 sampai 5. Yang pertama, yang satu itu mulai dia kurang serius, dan yang kelima itu adalah harus segera ditangani.
Dalam hal ini, deskripsi yang pertama dalam terkait urgensi, korupsi dan integritas rendah segera merusak kepercayaan publik dan perlu penanganan cepat mendapatkan skor 5. Seriousness, korupsi menyebabkan kerugian negara dan melemahkan layanan publik mendapatkan skor 5. Kemudian untuk growth, risiko korupsi meluas ke berbagai instansi jika tidak dicegah, itu mendapatkan skor 4. Dalam hal ini kesimpulannya adalah skor tinggi pada urgensi dan seriousness menunjukkan masalah ini sangat mendesak dan serius untuk ditangani. Kemudian, skor growth yang juga tinggi menunjukkan pentingnya pencegahan agar masalah ini tidak semakin meluas. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Pak Surya Pratama Simarmata. Begitu jelas, lugas, tepat ya. Mantap. Ya, baik, selanjutnya kami mintakan kepada Ibu Anissa Ayuningrum. Ya, kepada Ibu Anissa mohon kiranya disampaikan. Baik, terima kasih Bapak Moderator. Di sini saya akan menyampaikan gagasan solusi atau upaya pencegahan. Upaya pencegahan yang dapat dilakukan adalah di sini kami menggunakan metode 4S dalam menentukan upaya pencegahan. Yang pertama adalah surroundings. Faktor penyebabnya yaitu diantaranya adalah budaya kerja di lingkungan instansi kurang menekankan etika dan integritas. Tekanan sosial dan lingkungan kerja yang permisif terhadap gratifikasi, pengaruh eksternal dari pihak luar instansi, kurangnya pengawasan dari pihak atasan atau lembaga pengawas eksternal. Teknik pemecahan masalahnya adalah dengan kampanye budaya integritas dan anti korupsi secara berkelanjutan. Teknik yang kedua adalah dengan penguatan pengawasan masyarakat dan media. Teknik yang ketiga adalah dengan pembentukan satgas anti gratifikasi internal instansi. Kategori yang kedua adalah suppliers. Faktor penyebabnya adalah kurangnya pengawasan dari pihak atasan atau lembaga pengawas eksternal, sistem pengadaan barang dan jasa rawan celah korupsi, mitra kerja yang tidak mematuhi prinsip transparansi. Teknik pemecahan masalahnya adalah dengan implementasi e-procurement dan digitalisasi pengadaan, audit dan evaluasi berkala mitra kerja, penerapan kontrak kerja dengan klausul anti gratifikasi dan sanksi tegas. Yang ketiga adalah systems. Faktor penyebabnya adalah yang pertama, SOP pengawasan internal belum ketat, kurangnya mekanisme pelaporan pelanggaran atau whistleblowing system yang aman. Yang terakhir, sistem merit belum optimal dalam penempatan jabatan. Teknik pemecahan masalahnya adalah dengan penyempurnaan SOP dan prosedur pengawasan internal, pengembangan whistleblowing system yang terlindungi dan mudah diakses, optimalisasi sistem merit dan evaluasi kerja. Yang terakhir adalah ada kategori skills. Faktor penyebabnya adalah ASN kurang memahami peraturan anti korupsi dan kode etik, minimnya pelatihan etika kerja dan pengelolaan konflik kepentingan, rendahnya kemampuan deteksi dini terhadap indikasi pelanggaran. Teknik pemecahan masalahnya adalah dengan melakukan pelatihan rutin tentang kode etik dan anti korupsi, mengadakan workshop pengelolaan konflik kepentingan dan integritas kerja, yang terakhir adalah melakukan pengembangan kemampuan audit internal dan monitoring. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Ibu Anissa Ayuningrum. Baik, yang terakhir selanjutnya kami mintakan kepada Ibu Ayu Adela. Kepada Ibu Ayu Adela, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menyimpulkan dari hasil rancangan kami terkait tentang isu kontemporer yang kami buat. Yang pertama, aparatur sipil negara atau ASN memiliki peran strategis sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayanan masyarakat, dan perekat persatuan bangsa. Melalui naskah ini telah dilakukan analisa terhadap isu permasalahan di lingkungan kerja ASN dengan menggunakan teknik APKL. Dan hasil analisanya menunjukkan bahwa permasalahan integritas dan bebas korupsi berada pada skala prioritas tertinggi di antara permasalahan lainnya yang tengah terjadi di lingkungan kerja. Sehingga hal ini menandakan bahwa
ini harus segera ditangani agar tidak meresahkan banyak kalangan yang lainnya. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Ibu Ayu Adela. Terima kasih kepada rekan-rekan yang telah mempresentasikan hasil kerja kita, diskusi kita, yaitu analisis isu kontemporer yang temanya ialah di lingkungan kerja aparatur sipil negara. Semoga kegiatan kita ini membawa manfaat bagi kita semuanya dan kita termasuk orang-orang yang senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu tadi sudah disampaikan oleh teman-teman sekalian. Mari kita tutup kegiatan diskusi kita ini dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih kepada teman-teman rekan-rekan sekalian. Izin saya moderator undur diri dari kegiatan ini. Saya tutup akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.